Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di agenda Bungkulu Membaca Jilid 4. Kali ini kita ada di Polisi Podcast Literasi. Sebelumnya perkenalkan, aku Priska Melinda, aku mahasiswi Perpustakaan dan Sains Informasi Angkatan 2023. Tentunya di tahun ini kita bakal membahas tema yang sangat luar biasa teman-teman. Di mana tema kita kali ini tuh adalah donasi buku sebagai langkah nyata gerakan literasi. Nah, aku gak bakal sendiri untuk membahas tema kali ini teman-teman. Aku bakal membahas tema ini sama bintang tamu kita yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Mungkin kita sapa aja ya. Halo Mbak. Hai. Selamat sore. Sore. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke. Kan aku udah perkenalin tadi ya Mbak. Kan nggak abdol banget ya Mbak kita ngobrol, tapi kita nggak kenalan ya Mbak ya. Ya, Oke, mungkin Mbak boleh memperkenalkan diri Mbak dulu deh. baik. Perkenalkan, saya Delta Safitra dari program studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi Angkatan 2021. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari Mbaknya guys. Nah, Mbak, akhir-akhir ini lagi ada kesibukan apa sih Mbak? Berhubung Mbak sekarang semester 6, yang pastinya lagi kerepotan banget dari mata kuliah metode penelitian, di mana kami di mahasiswa semester 6 ini harus membuat proposal penelitian seperti itu, dan juga artikel. Oke, semoga lancar ya Mbak ya. Ya, amin. Oke, teman-teman, kan kita mau memperkenal lebih dalam lagi nih tentang Mbak Delta. Aku izin membacakan CV Mbak ya Mbak ya. Boleh. Oke. Nama Delta Safitra. Tempat tanggal lahir di Padang Bender 13 November 2003. Mahasiswa aktif di Perpustakaan dan Sains Informasi. Nah, untuk riwayat pendidikannya, Mbak Delta ini merupakan lulusan dari SD 164 Bengkulu Utara tahun 2009 sampai 2015. Untuk SMP-nya itu ada di SMPN 46 Bengkulu Utara tahun 2015 sampai 2018. Untuk di SMA-nya itu ada di SMA 1 Kaur, dan bidang yang diambil itu adalah IPS. Tahun masuknya itu 2018 sampai 2021. Alhamdulillah lulusnya 3 tahun ya Mbak ya. Ya, alhamdulillah. Oke, melanjutkan lagi S1-nya di Universitas Bengkulu di bidang perpustakaan dan sains informasi dari 2001 sampai sekarang. Oke. Untuk pengalaman organisasi dan prestasinya. Nah, di tahun 2022 Mbak ini merupakan anggota Himataksipo ya Mbak ya? Ya. Nah, itu di bidang apa tuh Mbak kalau boleh tahu Mbak? Di pengurusan pertama Mbak ikut Himataksipo itu Mbak bergabung di bidang Korhanian sebagai anggota. Oke. Nah, di tahun 2022 juga merupakan panitia bidang humas dalam kegiatan Himataksipo Expo 2022. Wah, sibuk banget tuh ya Mbak, proposal, surat ya Mbak ya? Ya, benar banget. Terus di tahun 2022 juga sebagai CO keamanan dalam kegiatan Himataksipo Expo 2022. Dan juga di tahun 2022 sebagai SC dalam kegiatan Mukar Himataksipo 2022. Nah, di tahun 2023 Mbak ini sebagai presenter The One Bali International Conference on Social and Political Science. Nah, itu tuh kegiatannya apa aja sih Mbak? Nah, itu tuh kayak kita menjelaskan bagaimana hasil penelitian kita, dan kebetulan itu Mbak secara berkelompok dengan 3 orang, di mana itu ada Mbak Herma dan Mbak Dewi. Nah, di situ kami presentasinya berbahasa Inggris dan secara online seperti itu. Dan di tahun 2003 Mbak juga sebagai SC dalam kegiatan Himataksipo Expo 2023. Dan di tahun 2023 Mbak juga sebagai sekretaris panitia Bengkulu Membaca Jilid 3. Wah, berarti Mbak ini sangat berpengalaman ya di Bengkulu Membaca ini Mbak ya. Mungkin boleh dong Mbak ceritain pengalaman Mbak selama menjadi sekretaris di Bengkulu Membaca Jilid 3 ini Mbak. Pada Mbak menjabat sebagai sekretaris panitia di Bengkulu Membaca Jilid 3 kemarin, sebetulnya Mbak juga belum terbiasa mengenai surat menyurat, membuat proposal, membuat undangan dan sebagainya. Namun Mbak mau mengekspos diri lagi bagaimana sih manage apalagi masalah Bengkulu Membaca kan ya, karena termasuk proker yang besar di Himataksipo. Jadi Mbak
terus bertanya kepada terutama pada sekretaris umum, dia benar-benar membantu Mbak dalam sebagai sekretaris panitia di Bengkulu Membaca 3 seperti itu. Guys, keren banget. Wah, setelah baca CV dari Mbak Delta ini keren banget sih CV-nya, luar biasa banget nih. Minder aku, Mbak. Oke, sebelum kita lanjut ya teman-teman, aku mau ngingetin lagi nih. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu nih mengenai Bengkulu Membaca nih ya. Oke, aku ulangi lagi ya. Bengkulu Membaca itu merupakan proker, Mbak, proker Himataksipo ya. Di mana kegiatan ini tuh mensosialisasikan sama mengajak, mendorong serta meningkatkan literasi pada masyarakat Kota Bengkulu, terkhususnya kepada anak-anak yang ada di Kota Bengkulu, Mbak, melalui kegiatan donasi buku sebagai penunjang upaya peningkatan literasi. Nah, di mana bentuk kegiatannya itu nanti bakal ada donasi buku sama pojok baca di rumah ibadah. Dan tempat-tempat kita penyaluran nanti itu ada 4, Mbak. Ada rumah ibadah, YDBKS Kota Bengkulu, High Home, Perpustakaan Tanjung Terdana. Nah, jadi teman itu adalah sekilas mengenai kegiatan Bengkulu Membaca. Oke, mengulik dari CV Mbak tadi kan, Mbak merupakan sekretaris kan Mbak ya. Oke, aku mau nanya nih Mbak, apa sih yang Mbak dapat setelah Mbak menjadi sekretaris Bengkulu Membaca Jilid 3 ini? Kan kita ketahui bahwa Mbak sekretaris itu banyak sekali tugasnya Mbak ya. Mungkin Mbak bisa ceritain deh Mbak. Untuk sekretaris panitia itu sendiri di Bengkulu Membaca, Mbak nggak terlalu kerepotan juga mengenai bagaimana sih membuat proposal dan sebagainya karena juga dibantu ya sama sekumnya. Dan untuk pengalaman yang Mbak dapatkan sendiri dari menjadi sekretaris panitia itu tentunya sangat banyak, terutama pada pembuatan proposal, bagaimana membuat proposal yang baik dan benar dalam agar proposal kita itu dapat diterima oleh sponsor seperti itu. Sangat sibuk ya Mbak, sangat susah sekali itu kayaknya ya Mbak ya. Oke Mbak, di sini kan aku mau juga masuk tahu nih Mbak, bahwa Bengkulu itu Mbak, tingkat kegemaran membacanya itu ada di peringkat 8 nasional Mbak. Bagus banget dan sangat luar biasa ya Mbak bisa ada di peringkat seperti itu. Nah tapi kan Mbak, sayang banget ya Mbak kalau kita nggak meningkatkannya lagi ya kan Mbak. Mungkin ada nih solusi dari Mbak apa tuh biar supaya tingkat literasi kita itu semakin tinggi lagi Mbak. Kalau menurut Mbak, kebetulan kita sudah berada di tingkat 8 nasional ya, dan itu sudah masuk 10 besar. Dan untuk bagaimana sih meningkatkan literasi di masyarakat terutama di Kota Bengkulu, menurut Mbak kita bisa dari kegiatan kita sendiri pun bisa membantu mengenai bagaimana meningkatkan literasi masyarakatnya, terutama kita mengadakan donasi buku itu pun itu merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan oleh terutama pada Himataksipo kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi mereka seperti itu. Oke, mungkin aku mau tanya nih Mbak sama Mbak. Gimana sih Mbak tanggapan Mbak mengenai kegiatan membaca jilid 4 ini? Menurut Mbak, kegiatan Bengkulu Membaca ini merupakan suatu proker yang harus banget terus dilakukan oleh Himataksipo. Karena apa? Karena Bengkulu Membaca ini merupakan suatu program yang sangat luar biasa, terutama pada masyarakat Kota Bengkulu, terutama yang setahu Mbak ya di Universitas Bengkulu ini yang mengadakan proker mengenai Bengkulu Membaca cuman Himataksipo. Jadi alangkah baiknya program Bengkulu Membaca ini harus terus dilaksanakan sampai tahun-tahun berikutnya seperti itu. Oke, berarti ini wajib banget ya Mbak ya? Wajib banget. Oke. Menurut Mbak nih ya Mbak ya, apakah donasi buku itu dapat meningkatkan literasi secara efektif Mbak? Donasi buku itu kalau menurut Mbak ya, karena kita terutamanya pada anak-anak zaman sekarang apalagi generasi alfa kan, kita termasuk juga generasi Z, di mana generasi alfa itu termasuk yang suka banget megang gadget, apalagi betul sekarang tuh dari Mbak. Usia dini pun mereka udah megang gadget. Nah dari donasi buku kita itu terutama pada rumah-rumah singgah, terus bina desa, tempat bina desa di masjid, itu merupakan hal yang dilakukan terutama pada program kita Bengkulu Membaca untuk meningkatkan literasi mereka, sehingga dari kegiatan donasi buku tersebut harusnya dapat dijalankan secara efektif, terutama pada di kegiatan-kegiatan yang kita salurkan seperti itu. Nah, Mbak kan sudah berpengalaman nih Mbak. Nah, aku mau nanya nih,
menurut Mbak ya Mbak, bagaimana sih Mbak solusi untuk kegiatan Bengkulu Membaca ini ketika nanti dari rentetan acara berlangsung itu tidak memberikan impact yang apa ya Mbak, yang memberikan impact yang baik kepada masyarakat itu gimana Mbak? Maksudnya cara yang harus kita lakukan Iya ya. Mbak. Karena kan program ini termasuk hanya mahasiswa ya yang melaksanakan, sedangkan dari Bengkulu itu kurang memanage bagaimana kita melakukan penyebaran usaha-usaha yang dilakukan oleh terutama pemerintah Bengkulu dalam menjalankan meningkatkan gemar membaca terutama pada generasi-generasi sekarang di mana sulit untuk mereka memahami literasi. Apalagi sekarang itu adanya perkembangan AI, bagaimana kita harus literasi terutama pada literasi digital kita harus berkembang juga. Jadi untuk menghambat apa tadi? Hambatan ketika rentetan acara itu tidak berlangsung, itu tidak memberikan impact yang apapun kepada masyarakat gitu Mbak. Ya, hambatannya itu harus yang terutama pada diri kita sendiri sih, bagaimana kita harus membantu terutama pada generasi-generasi muda sekarang untuk meningkatkan gemar membaca mereka seperti itu. Walaupun tak ditutup kemungkinan bahwa hambatan itu pasti ada, terutama pada lembaga-lembaga pemerintah dalam mengembangkan minat baca pada masyarakat seperti itu. Oke, betul banget Mbak. Aku mau tanya juga nih Mbak, di tahun kemarin tuh apa sih Mbak kehambatan yang terjadi di Bengkulu Membaca biar ini jadi evaluasi Mbak untuk Bengkulu Membaca ke depan yang sekarang terjadi nih Mbak? Hambatannya itu kalau untuk kegiatan Bengkulu Membaca tahun kemarin nggak muluk-muluk sih, paling pada panitianya, karena kan kita dijalankan di kegiatan sesudah Lebaran dan itu mepet banget, dan pada tahun kemarin itu juga bekerja sama dengan BI Bengkulu dan didanai juga dari BI. Sehingga dari kegiatan tersebut untuk kegiatan Bengkulu Membaca kemarin mengadakan pojok baca juga di beberapa masjid. Nah, itu dijalankan untuk tahun Bengkulu Membaca Jilid 3 kemarin. Oke, membahas pojok baca nih Mbak. Menurut Mbak itu pojok baca itu sangat membantu nggak sih Mbak sebenarnya Mbak untuk anak-anak yang ada di Bengkulu seperti ini Mbak? Apalagi tempat-tempat yang kita tuju itu nanti kan Mbak. Kalau menurut Mbak, pojok baca itu benar-benar sangat membantu, terutama pada di masjid-masjid ya. Karena kan di koleksi-koleksinya juga bisa membuat menarik, terutama pada karena kan koleksinya itu juga bersifat keagamaan juga karena pojok bacanya di masjid. Nah, itu dibaca oleh terutama pada anak-anak yang belajar mengaji di masjid tersebut, sehingga hal tersebut sangat efektif untuk meningkatkan literasi pada masyarakat dan juga anak yang membaca tersebut. Oke, baik. Berarti pojok baca itu sangat membantu sekali ya Mbak ya. Oke Mbak, mungkin untuk sebelum closing nih Mbak, apa sih Mbak saran sama masukan Mbak untuk Bengkulu Membaca Jilid 4 ini Mbak? Kalau dari Mbak sendiri untuk Bengkulu Jilid 4 ini harus lebih dioptimalisasi lagi, karena kan ini merupakan Bengkulu Membaca Jilid 4 di mana dari program-programnya juga dari program-program kemarin, sehingga bagaimana cara kalian dapat mengoptimalisasi lagi dari kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan sehingga sasaran yang ingin kalian ambil itu dapat tersalurkan seperti itu. Oke, baik Mbak. Terima kasih ya Mbak untuk masukannya ya. Oke teman-teman, sebelum closing aku ada yang mau saya sampaikan juga. Jadi dari kesimpulan dari podcast kita kali ini, dengan kegiatan Bengkulu Membaca ini kami tuh mengharapkan ya teman-teman bahwasannya untuk meningkatkan jumlah literasi di Bengkulu itu, apalagi kan kita itu tujuan kita tuh masyarakat anak-anak Kota Bengkulu ya teman-teman. Jadi kami harapkan sekali dengan kegiatan Bengkulu Membaca ini bisa meningkatkan literasi kita lagi. Oke. Jadi teman-teman, sebelumnya aku mau ucapin dulu Mbak, terima kasih banyak udah hadir di sini di tengah kesibukannya Mbak ya, makasih banyak. Oke, mungkin itu aja teman-teman pembicaraan kita hari ini. Mungkin aku mau ucapin juga terima kasih ya. Oke, mungkin kita sama-sama ngucapin salam literasi ya Mbak. Oke, sampai jumpa di Polisi Podcast Literasi. Sampai jumpa.